Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pina Rostiana, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan NILM 02051904, Program Studi Agribisnis Hortikultura. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Adirianto MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kultur jaringan yang telah memberikan bimbingan dan motivasinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tipe kultur jaringan, kultur ujung tunas, subcultures. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi kultur jaringan terlebih dahulu. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan suatu teknik menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan mengandung nutrisi aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Atau dapat dikatakan lain, kultur yang diinisiasi dari organ-organ tanaman seperti pucuk, terminal dan aksilar, meristem, daun, batang, ujung akar, bunga, buah muda, ataupun embrio. Untuk tipe-tipe kultur sendiri yaitu ada kultur meristem, kultur ujung tunas, kultur embrio, kultur biji, kultur dan fusi protoplas, kultur ater, kultur kalus, dan kultur sel. Nah, pada kesempatan ini, seperti yang di awal sudah saya katakan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tipe kultur ujung tunas. Nah, kultur tunas merupakan kultur dari bagian ujung tanaman atau shoot yang di dalamnya sudah terdapat beberapa sel primordial. Atau dapat dikatakan, kultur ujung tunas merupakan suatu pertumbuhan atau perkembangbiakan yang pesat untuk menghasilkan jaringan baru, bagian sel, ataupun keturunan, sehingga sering disebut sebagai suatu proses perbanyakan. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa gambar di samping ini terdapat gambar struktur dari tanaman. Di mana untuk tunas itu ada yang terdapat di atas atau bagian apikal yang sering banyak disebut sebagai kultur terminal. Dan ada juga tunas yang terdapat di bagian aksilar. Nah, untuk bagian aksilar ini di mana tunas bukan dari bagian apikal yang dimana terdapat di ketiak daun ataupun di buku-buku batang atau di nodenya. Teknik kultur ujung tunas ini menggunakan expand bakal tunas apikal atau tunas aksilar yang dimana untuk penggunaan tunas sendiri yaitu sepanjang 3-20 mm menyertakan beberapa fibrositas daun dan jaringan pembuluh. Untuk expand bakal tunas aksilar dapat berupa nodal segmen atau irisan buku. Nah, irisan buku ini digunakan karena irisan buku merupakan tempat bekas tumbuhnya tunas yang dimana menjadi bakal tunas aksilar. Expand ditanam pada media induksi tunas untuk memunculkan pre-existing tunas yang ada dalam expand. Jadi, untuk penggunaan kultur ujung tunas ini menggunakan expand yang bebas. Apakah akan menggunakan tunas dari apikal ataupun menggunakan tunas dari bagian aksilar. Tunas dalam jumlah banyak bisa muncul atau multiplikasi tunas, namun bisa juga hanya satu tunas dari satu expand. Jika dihasilkannya banyak tunas-tunas tersebut disubkultur ke media perakaran atau media dengan auksin yang dihasilkannya dari pamflet tersebut. Namun sebaliknya, jika yang muncul hanya dari satu tunas, maka dilakukan subkultur atau nodal segmen kembali dari satu tunas yang dihasilkan tersebut. Selanjutnya yaitu proses kultur ujung tunas. Dapat teman-teman lihat gambar di samping merupakan suatu proses dari kegiatan kultur ujung tunas. Yang pertama yaitu selection of the preparation of the mother plant, yaitu di mana tanaman induk atau tanaman yang dipilih harus memiliki vigor yang sehat dan bebas dari hama penyakit. Yang kedua yaitu initiation of alters. Yang ketiga yaitu multiplication.
Yang keempat, rooting. Dan yang terakhir yaitu transfer to soil. Dan menjadi tanaman baru. Nah, jalan menanamnya kembali irisan buku atau node yang dihasilkan oleh tunas tersebut. Penanaman node segmen umumnya dilakukan dengan posisi irisan buku sehingga tunas dalam posisi tidur. Tunas yang muncul kemudian bisa disubkultur ke media perakaran untuk dihasilkannya plantet baru. Munculnya bakal tunas aksilar sebagai bahan explant pada tanaman induk dengan menstimulasinya. Selanjutnya yaitu contoh kultur ujung tunas. Untuk contoh kultur ujung tunas ini pada tanaman Aglonema sp, di mana buku atau node pada batang disuntikkan dengan 30 μ BAP atau konsentrasi 30 ppm untuk memunculkan benjolan yang berupa bakal tunas aksilar. Nah, bakal tunas aksilar ini kemudian diambil untuk dijadikan bahan explant. Perlakuan ini mempercepat pertumbuhan tunas aksilar secara in vitro dibandingkan dengan menanam irisan buku secara in vitro tanpa perlakuan khusus. Perbanyakan tanaman secara kultur ujung tunas ini sukses dilakukan kepada tanaman pisang, di mana metode ini disebut sebagai metode superior atau sebagai perbandingan antara metode konvensional dan Shaker. Nah, untuk hasil yang diperoleh ini yaitu optimal, keseragaman bibit, keberhasilan bibit karena bebas penyakit, serta sifat true to tipe yang diturunkan. Nah, manfaatnya sendiri yaitu yang pertama, memproduksi bibit dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua yaitu memproduksi dan memperbanyak tanaman yang bebas akan virus. Yang ketiga yaitu menghasilkan bibit dengan ukuran yang seragam. Dan yang terakhir yaitu perbanyakan secara waktu yang cepat, tanaman dengan nilai ekonomis tinggi, atau varietas unggul hasil pemuliaan tanaman. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.